Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 44. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kaori tidak memiliki banyak harapan untuk masalah ini, karena Ariel mengatakannya tadi malam, dan dia dapat melihatnya setiap hari. Karena ini adalah tempat yang terlihat, itu harus dekat dengan komunitas dia sendiri. Tapi sekarang setelah Ariel membicarakannya, Kaori masih ingin memastikan hal ini, dan bertanya, di mana? Ariel mengulurkan tangannya, menunjuk ke villa di tengah gunung dan berkata, itu. Kaori tercengang untuk waktu yang lama. Dia tersenyum dan menatap Ariel tanpa berkata-kata, untuk sesaat dan berkata, apakah kamu membual di depanku? Cepat pulang, Lucy masih menungguku untuk pergi berbelanja. Sebelum Ariel sempat menjelaskan, Kaori sudah berlari. Namun, masuk akal baginya untuk tidak mempercayainya. Villa di lereng gunung itu mendekati harga lelang ratusan juta. Siapa yang mengira pembeli di belakangnya adalah menantu sampah keluarga Wijaya? Ariel tersenyum tipis, memperhatikan punggung Kaori dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu akan tahu pada tanggal 15 bulan depan. Saya harap kamu bisa puas dengan kejutan ini. Setelah sarapan, keduanya kembali ke rumah tak lama kemudian. Kaori menerima panggilan dari Lucy, dan dia secara khusus mengatakan kepada Ariel untuk tidak muncul. Jika tidak, dia akan memutuskan pertemanan dengan Kaori. Ancaman seperti itu benar-benar membuat Kaori tercengang. Jadi dia tidak bisa membawa Ariel. Tapi setelah keduanya bertemu di lantai bawah, Lucy tampak terlihat kehilangan. Jelas karena dia tidak melihat Ariel. Haruskah aku membiarkannya turun? Kaori berkata sambil tersenyum. Lucy memelototi Kaori. Dia berkata, apa yang bisa saya lakukan jika dia turun? Dia menikah denganmu. Dan dia sangat mencintaimu. Apa saya masih bisa merebutnya darimu? Melihat Lucy cemberut, Kaori berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya. Saya tidak sabar untuk itu. Lucy dengan sengaja mencubit pinggang Kaori, dan berkata, kamu sangat menjengkelkan karena kamu murah dan baik. Dan dia sangat mencintaimu. Bisakah aku mencurinya darimu? Selain itu, kamu bermuka dua dan telah memilihmu. Lucy dulu berjuang melawan ketidakadilan untuk Kaori, karena reputasi Ariel untuk pemborosan terlalu keras. Dan itu seperti noda bagi Kaori. Tapi sekarang, Lucy mengerti bahwa tidak peduli bagaimana rumor dunia luar, kebahagiaan Kaori berada di luar imajinasi mereka. Tidak ada yang tahu apakah Ariel sia-sia. Tetapi Lucy berpikir, dia tidak sesederhana itu. Ngomong-ngomong, orang macam apa Ariel itu? Lucy bertanya pada Kaori dengan rasa ingin tahu. Dia telah diam selama 3 tahun. Kali ini ada suara besar di restoran kristal sehingga Lucy merasa aneh. Ariel merasa seperti harimau yang sedang tidur, dalam keadaan bangun secara bertahap. Masalah ini juga merupakan masalah besar bagi Kaori. Dia juga memikirkan hal ini berulang kali. Orang macam apa Ariel itu? Dan mengapa dia tiba-tiba merasa sangat berbeda baru-baru ini? Restoran kristal, membeli mobil dan membeli rumah. Ini bukan kemampuan menantu yang sia-sia. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat perubahan untukku. Kaori tidak tahu apa arti perubahan ini dan seperti apa jadinya. Sebenarnya, aku tidak tahu. Tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Kaori berkata dengan misterius. Kalimat ini membangkitkan rasa ingin tahu yang besar dari Lucy. Dan dengan cepat bertanya, apa rahasianya? Dia membeli 2 mobil dalam keluarga. Dan dia juga membeli rumah baru-baru ini. Meskipun itu adalah rumah bekas, tetapi juga sangat mahal, bagus. Kaori tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Lucy adalah orang pertama yang mengetahuinya. Dan dia ingin membagikannya sejak lama.
Mulut Lucy menganga terkejut. Dia mengira mobil itu dibeli oleh Kaori dari perusahaan. Tapi dia tidak menyangka itu adalah hasil dari Ariel. 2 mobil bernilai jutaan. Dan rumah bekas. Orang ini ternyata sangat kaya. Kaori, bagaimana kamu bisa membiarkan seorang pria memiliki uang pribadi? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah tabu? Ini adalah modal penggelinciran masa depannya. Lucy menatap Kaori dengan marah. Kaori menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak pernah khawatir tentang ini. Jika Ariel akan menipu, dia pasti sudah ditipu sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Selama 3 tahun penuh, semua orang tahu posisinya dalam keluarga Wijaya. Dan berapa banyak penghinaan yang dia derita. Situasi ini tidak membuatnya merasa tidak puas dengannya. Dan dia tidak akan merasa puas lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia tidak curang sebelumnya. Apakah dia harus menunggu sampai sekarang? Kata Kaori. Melihat ekspresi percaya diri Kaori, Lucy tidak dapat menemukan tempat untuk membantah. Jadi dia menghela nafas dengan iri. Hei, halo, ada seorang suami yang sangat mencintaimu. Tapi aku sedih. Aku jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya aku cintai. Dan aku masih bingung untuk masa depan. Kata Lucy dengan tampilan tanpa cinta. Apakah kamu mau aku memberikannya kepadamu? Jadi Ariel milik kita berdua. Kaori berkata dengan bercanda. Lucy memelototi Kaori dan berkata, jangan menggodaku. Kalau tidak aku tidak bisa menahannya. Jangan meremehkan pesonaku. Kamu hanya perlu sepasang kaki untuk menaklukkannya. Kaori tidak menerima ini. Ke dalam hati. Karena Lucy tidak akan melakukan ini. Dan bahkan jika dia melakukannya, Ariel mampu menahan godaannya. Saat keduanya sedang berbelanja, Ariel berkendara ke area villa puncak. Area villa kelas atas umumnya tidak mengizinkan kendaraan yang tidak terdaftar masuk sesuka hati. Bahkan jika Anda mengunjungi kerabat dan teman, Anda harus mendaftar atau pemilik dapat menghubungi properti untuk masuk. Sebagai pemilik villa di lereng gunung, Ariel dihentikan di pintu karena dia tidak memiliki kendaraan yang terdaftar. Salah satu yang tidak umum di Bandung Lamborghini yang atapnya terbuka berhenti di depan gerbang area villa. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalam mobil. Pria yang mengendarai Lamborghini dengan satu tangan sangat menawan. Dan para wanita juga sangat menggoda, pakaian yang tidak menutupi pusar. Dan tubuh kecil itu tinggi dan menawan. Wilson, kamu kembali. Wilson memandang Audi dengan jijik di matanya. Dan bertanya dengan acuh tak acuh, mobil rusak macam apa? Mengapa menghalangi jalanku? Penjaga keamanan terkejut. Ini yang tertua tuan muda keluarga James di Bandung. Jika itu membuatnya tidak bahagia, akhir itu mengerikan. Dan dia berkata dengan cepat, saya tidak tahu siapa. Itu seharusnya bukan penduduk kita. Saya sedang menunggu berita utama. Lihat apakah saya ingin melepaskannya. Tunggu, maksud kamu? Saya harus menunggu di sini juga. Wilson memandang penjaga keamanan dengan tidak puas. Tidak, tidak. Aku akan membiarkan dia membuka jalan. Bagaimana aku bisa membiarkan Tuan Wilson menunggu? Penjaga keamanan selesai berbicara. Menoleh dan berkata kepada Ariel, kamu. Pindahkan mobilmu dengan cepat. Jangan menghalangi jalan Tuan Wilson. Ariel masuk ke mobil dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Meskipun dia adalah pemilik villa di lereng gunung, tetapi ini harus ditangani sesuai aturan. Wilson melirik Ariel, menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa datang ke area villa Gunung Puncak? Mobil rusak ini tidak terlalu memalukan. Lamborghini berjalan pergi, dan pihak keamanan dengan cepat menjadi arogan. Saran level menandakan pelepasan. Ariel memasuki area villa dengan lancar. Wilson tidak mengambil hati masalah ini setelah kembali ke rumah. Dia tidak sabar untuk membawa kembali wanita cantik yang baru terpikat ke kamar. Setelah habis mandi, gadis mungil itu berbaring di dada Wilson dan berkata dengan lembut, saya belum pernah ke area villa kelas atas sebelumnya. Bawa saya keluar untuk melihatnya. Apa yang bagus di sana? Itu hanya beberapa rumah yang rusak, kata Wilson sambil tersenyum. Dia sudah terbiasa tinggal di sini. Keterpencilan di mata orang lain tidak berharga baginya. Dan orang-orang yang tinggal di area villa Gunung Puncak tidak terlalu memperdulikan ini. Untuk karakter sederhana,
Selain beberapa jalur, Wilson tidak berani dengan mudah pergi ke wilayah orang lain. Sulit untuk mengatakan apakah ada masalah yang harus ditimbulkan. Saya ingin pergi ke lereng gunung dan melihat-lihat. Saya mendengar bahwa rumah itu dilelang beberapa waktu lalu, tetapi dijual seharga 89 triliun. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa villa mahal itu, kata gadis itu penuh harap. Ekspresi Wilson agak tidak wajar. Tempat itu bukan sesuatu yang bisa kamu kunjungi dengan santai. Saya masih tidak tahu siapa pembeli misterius itu, dan seluruh area lereng gunung milik domain pribadi. Wilson tidak mau bermasalah. Apakah kamu tidak bisa membawaku ke sana melihatnya? Gadis mungil itu berkata dengan kecewa. Wilson ragu-ragu. Bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan keindahan? Dan villa di lereng gunung sedang direnovasi, dan pemiliknya tidak ada di sana. Jadi saya kira itu tidak akan terjadi jika saya pergi melihatnya, kata Wilson dalam hati. Bersambung.